kepada ibu-ibu yang sedia menghadiri undangan kami pengurus di KMT Depok Tengah untuk mengadakan pengajian rutin kita yang kita adakan di Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga kegiatan rutin dan istiqomah ini akan berlanjut tanpa ada hambatan apapun. Jangan lupa baca cangkir, kalau dengar hubinya marah, aku takut dengar lo mak. Jadi itulah yang hebat tadi, namanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi sampai kita salawat naria, salawat itu terus. Kalau nasihat lo mana? Asamkan desa asam gelugur, kedua asam si riang-riang, nangis mayat di dalam kubur akibat diri. Kalau kamu encakau bila ada di dalam bulu, kalau kamu encakau Allah ada di dalam tubuh. Itu ilmu tauhid. Man arafa nafsa faqad arafa Rabbah. Indah di salawat tadi. Itulah jemaah dulu. Nah, dianukannya ya. Tadot masih baca, Bu? Hakikat orang dinda sembayang, lina ngumpulkan harta belawan bandel, harta bandel terkumpul nian ada. Dia ngucap pula itu kan, empola payah benar. Liga beliga nyawa tua, lisa belisa maut sampai. Dek ngucup la cenginya ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Terus kita siang malam bekutak ngedeniun ya. Terus menerus kita ngegawe deniun ni. Hanya dek ngucup pula lega badan tua kaya dah akhirnya kita tua bakal dibawa kalau kita lah ninggal. Pertama kain putih tiga rirang berpinggir nian ada. Yalah ada di dalam mata mobil. Ada di dalam mata kira-kira sayang ngireng dede. Aku cinta padamu lo pengarang rakyat timbul tenggelam sama-sama. Galak di deskem pada kubur kade. Dinda. Itulah pesan-pesan orang-orang tua terdahulu dengan indahnya dia ngajak jemaah, nyentuh jemaah. Maka ini adalah salah satu cara kita sama-sama memberikan rahmat dan kasih sayang kepada saudara kita. Kalau kita lah cinta dan sayang ke anak kita tulus dia didik empuk dia bega, ngai kanca kita, ngai tetangga kita, ngai keluarga kita keluarkan sifat ar-rahmat ar-rahim, kasih sayang Allah, maka Allah akan turunkan rahmat kepada kita hingga gerak kita maju ke depan beribadah kepada Allah mendapatkan redha Allah. Karena ibadah itu kalau nak cakap pahala itu ibadah jemaah kelas 1 SD.
Puncak daripada ibadah itu tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Puncaknya adalah ketakwaan, tidak lain adalah menggapai mardotillah atau menggapai redha Allah. Kalau kita mengajar pahala dan terus berhitung, maka kita ini akan mudah merasa baik. Akan mudah sekali merasa ibadah kita cukup. Padahal ibadah yang kita lakukan itu tidak setimpal dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ibadah yang kita laksanakan ini siang malam, sembahyang, sujud, sunat, kemudian membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya akan dapat menjamin kita untuk menghantarkan ke dalam surganya Allah?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum, kata. Ame bahasa kita lom kang ucap. Keruannya lom kang ucap. Ya. Kemudian bertanya lagi para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ibadahmu?" "Ibadahku pun tidak akan menjamin aku untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu." Nduk katanya lagi Nabi baik, lo mana lagi siapa yang pacak membandingi ibadah Nabi? Ketinggal mengkak gara-gara dia sembahyang malam. Nabi Muhammad itu, ibu bapak hadir sekalian, qul innama ana basarum mislukum yuha. Rasulullah itu adalah manusia yang sama seperti kita. Akan tetapi Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah makan, kita makan. Rasulullah minum, kita minum. Rasulullah ada anak, kita ada anak. Rasulullah menantu, kita menantu. Banyak persamaan daripada kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, akan tetapi beda kualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia dikit makan, kalau kita dikit makan. Rasulullah tu dikit tidur, kalau kita dikit-dikit. Rasulullah tu dikit marah, kalau kita dikit-dikit kemuncang bebantah. Mana kunci tadi? Dengan ini dia pula makan lanaman segala lana kunci lagi dia keruan lagi. Itu kalau ke balik terlambat lah kena interogasi pula. Balik kemalaman lah kena bengak pula. Itu kalau kita. Maka Rasulullah itu dijadikan contoh, dijadikan figur. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi figur. Maka tadi tidak lain adalah yang pertama, kita rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu ala sallallahu. Hadirin sekalian, jadilah sekali waktu 3 dikit. Jadi empai siko itu tuh 5 itu tuh, Bu, tanda cinta kita tuh. Empai siko itu tadi kan. Itu kadang-kadang ngaji ini inilah tapi kita anggap ngaji ini satu pengajian ini kita mencari berkah walaupun tidak cukup waktunya yang disampaikan itu waktunya, akan tetapi yang terpenting ngaji itu yang paling hebat bukan ustadz alap ceramah, akan tetapi itu apa yang diomongkan itu kita pacak dikit-dikit, jalani, mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi baik. Sekian ratus kita ngundang ustadz, sekian ratus kita dengar ke ayat, sekian ratus kita dengar ke sabda-sabda Rasulullah dari para ulama. Lah berapa iko yang jadi pertanyaan? Lah berapa iko ya ku gawe itu selama aku ngaji nih. Jelas deh. Nah, itulah yang harus terus menerus. Maka orang yang baik itu prinsipnya perbuatan baik itu belum tentu baik. Maka kita didesong. Lo mana Ustadz perbuatan baik belum tentu baik, apalagi kalau kita tidak baik. Perbuatan baik belum tentu baik itu kalau kita memberikan sesuatu, beramal sesuatu, masih minta upah. Tapi upah kita masih kita berjagal ngapahala, masih kita nak kina ingai jema, masih kita berbuat baik nak minta balik kangai jema. Ku contoh kadikit, misalnya aku ni damping ngagi ayo ni rumah, aku ni tadi ngulai keting ayam, liar ayam, sayap ayam, apa itu namanya kikil.
Aku ngulai kikile datang aku ngenjok lah, ayo nih tadi kan. Yuk kamu nak ngecaput. Jangan benar aku nih tadi nak berharap itu dianggap baik atau nak minta balik kah. Ngapu pacak baik kata ayo nih tadi. Padahal aku memang gulai itu bukan dagingnya. Kata ayo nah ayo stop. Nah bukan kami dia kelama ayam. Dinjok ketik-keting lia-lia. Itu contoh. Berarti perbuatan baik itu janganlah kita merasa nak minta balas baik. Ya. Wah, kita berikan kepada orang ikhlas lillahi ta'ala, nak balik kaji mau pergi, nak tidak pergi. Yang terpenting kita sudah memberi, berusaha menjadikan, yaitu umat Nabi Muhammad, kita ngikuti Nabi Muhammad, memberi cinta dan kasih sayang. Itu. Nah, hadirin sekalian, yang kedua, cukup tidak? Cukup tidak? Awak 4 itu. Yang kedua, ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, siroh. Siroh itu apa siroh? Siroh itu adalah kita mempelajari, yaitu tentang Rasulullah, keluarga Rasulullah, sejarah sejak Rasulullah hidup sampai mati. Kita pelajari bininya berapa, anaknya berapa, ya, itu di apa melalui nyanyian pacak, melalui baca pacak. Itu pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya. Terus menerus kita ajarkan. Jadi itu di dekat panjang aku menjelaskannya. Jadi beli bukunya Sirah An-Nabawi, baca tentang sejarah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, topik yang ketiga yaitu sholat 5 waktu. Salat 5 waktu, aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kalau kita sembahyang, mulailah kita berusaha mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan gawe kagi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan jemaah lain. Ya. Nah, salat ini terus bagaimana? Kita ajarkan kepada anak cucu kita. Kita ajarkan anak kita tadi senantiasa hari-hari kita contohkan. Walaupun di hadis empuk dia galak terus diajak ditegur karena kita melaksanakan ibadah itu cagok kita tuh menjadi sebuah kenangan dengan anak-anak kita. Bakku dulu, umakku dulu sembahyang. Bakku dulu, umakku dulu marah pada aku disembayang. Bakku umakku kalau subuh gugur saja aku. Itulah yang akan menjadikan sebuah tabungan bagi kita. Karena doa itu ibu bapak hadirin sekalian, doa itu ada 3 macam. Ada nek langsung dikabulkan, ada nek ditunda, ada yang kita menikmatinya setelah kita meninggal dunia. Ada nek langsung, Bu. Ini langsung. Ada nek dia kita ditunda. Ada pula nek kita meninggal dunia. Ngapa? Setelah kita meninggal dunia ternyata anak kita itu tadi karena perilaku kita, karena contoh kita, dia terus menerus memohon ampun kepada Allah nek kita. Maka jangan bosan-bosan ngajong anak sembahyang gila empuk dia longgala. Sewaktu jangan dimarahi. Terus menerus dia akhirnya nurani dia hidup sehingga dia dapat melaksanakannya. Karena ngapa? Ngingatkah bahwa kita pernah ngajong dia. Itulah yang tertanam. Aku ngajong salat anakku. Sembahyang dengan 5 waktu dia. Sembahyang dengan penting diingatkan saja. Jangankan kita ibu bapak hadirin sekalian, Nabi Nuh alaihissalam saja anak bininya lagi dek nuro. Apalagi kita kelas manusia. Akan tetapi kalau kita lagapan gawekannya, rumah kita isi dengan baca Al-Quran, rumah kita itu kita isi dengan zikir, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu. Kemudian yang keempat tadi, apa? Yang ketiga itu tadi, anak soleh dan soleha. Siro, kemudian sholat. Lah berapa ikut itu? Lah ketiga. Cukup. Nah karena waktu tinggal inilah, maka cukup itu. Maka terakhir ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, panjang umur. Kita sama-sama nanti di suasana yang berikutnya, di channel yang sama, di tempat yang berbeda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, aku minta maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang keras, kalau ada yang gantang. Aku bukan nyindir, akan tetapi aku cinta dan sayang kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita ini mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Mari bagi sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tini gawe ni amalagu pone agak ngomong to beji jagal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'al waladan saleh wa saleha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwatina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.